Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu adalah ilmu yang menyelidiki hakikat ilmu secara mendalam, meliputi asal-usul, struktur, metode, dan nilai ilmu. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi, karakter, dan kemampuan manusia melalui proses belajar mengajar. Jadi, filsafat sebagai landasan berpikir, sedangkan pendidikan sebagai ladang penerapan. Hubungan yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga gerbang keilmuan pendidikan. Yang pertama yakni memperkuat eksistensi, menjaga keilmiahan, dan menanamkan nilai. Kita akan kupas satu persatu. Memperkuat eksistensi. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan bukan sekedar kegiatan rutinitas, melainkan sebuah ilmu yang memiliki objek kajian dan metode yang jelas. Menjaga keilmiahan. Memastikan teori dan praktek pendidikan didasarkan pada logika, penelitian, dan data yang valid, bukan sekedar asumsi atau kebiasaan semata. Menanamkan nilai. Dalam hal ini filsafat ilmu memberikan arah bahwa pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan otak, tetapi juga moral dan kemanfaatan bagi kehidupan. Sehingga dengan filsafat ilmu, pendidikan bisa mempunyai arah dan tujuan. Hubungan yang kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan memberikan kontribusi balik kepada filsafat ilmu dengan cara A. Sebagai laboratorium, B. Sebagai sumber masalah dan ide, dan C. Sebagai pewaris nilai. Pendidikan sebagai laboratorium dimaksudkan adalah bahwasannya teori-teori filsafat diuji kebenarannya melalui praktek nyata di dunia pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai sumber masalah dan ide. Maksudnya adalah bahwasannya dinamika permasalahan di sekolah atau yang muncul di kelas memicu para filsuf dan ilmuwan untuk terus berpikir kritis dan mengembangkan teori-teori baru. Yang ketiga, pendidikan sebagai pewaris nilai. Dimaksudkan adalah bahwasannya pendidikan menyalurkan nilai-nilai kebenaran dan kebijaksanaan dari filsafat kepada generasi muda agar tidak punah. Sehingga filsafat ilmu memberikan akal, sedangkan pendidikan memberikan gerak. Filsafat ilmu diibaratkan sebagai pisau bedah yang membedah permasalahan pendidikan lewat ontologi atau hakikat. Sebagai contoh pertanyaan, apa hakikat manusia yang dididik dan apa hakikat pengetahuan? Maka fungsinya adalah bahwasannya filsafat ilmu untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan yang jelas. Yang kedua adalah aspek epistemologi atau cara mengetahui. Bagaimana cara siswa belajar yang benar? Dan apakah metode yang baik? Bagaimanakah metode tersebut diterapkan? Maka dalam hal ini filsafat ilmu berfungsi untuk menentukan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, aspek aksiologi atau nilai. Untuk apa ilmu digunakan? Dan apa dampak moral sosialnya? Maka filsafat ilmu berfungsi untuk menjaga agar pendidikan tetap bermoral, beretika, dan bermanfaat.
Contoh konkret penerapan dalam praktek pendidikan. Dalam kurikulum dan kebijakan, ketika pemerintah menyusun kurikulum, mereka harus merujuk pada ontologi atau hakikat anak dan aksiologi atau tujuan. Perubahan kurikulum dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada anak adalah lahir dari pemikiran filsafat bahwasannya anak memiliki potensi sendiri. Contoh dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya ceramah, tapi menggunakan metode diskusi, observasi, dan proyek. Ini adalah penerapan epistemologi, bahwasannya kebenaran diperoleh melalui pengalaman dan penalaran. Dan guru menanamkan sikap jujur, disiplin, dan santun. Hal ini merupakan penerapan aksiologi. Kesimpulan, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan simbiosis mutualisme atau saling mengisi dan menguatkan. Kedua, tanpa filsafat, pendidikan akan kehilangan arah, landasan berpikir, dan kriteria kebenaran. 3. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya menjadi teori kering yang tidak teruji dan tidak tersalurkan. Oleh karena itu, seorang pendidik wajib memahami filsafat ilmu agar menjadi profesional yang berpikir kritis, logis, dan beretika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.